Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Dulandari, NIM 40014200049, ingin menyampaikan video praktikum saya mengenai reaktan produk dan zat sisa atau reaktan product and leftover dan balancing chemical equation atau reaksi penyetaraan. Kedua praktikum ini dilakukan melalui PET. Nah, saya akan melakukan praktikum reaktan produk dan zat sisa terlebih dahulu. Pada praktikum reaksi produk dan zat sisa terdapat dua praktikum, yaitu yang pertama sandwich dan yang kedua molekul. Saya akan memilih sandwich terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat 3 bagian, yaitu cheese, meat and cheese, dan custom. Saya akan memilih cheese terlebih dahulu. Nah, di cheese ini diketahui bahwa 2 roti dan 1 keju akan menghasilkan satu produk berupa sandwich. Nah, 2 potong roti dan 1 potong keju ini dinamakan reaktan, dan 1 sandwich ini dinamakan sebagai produk. Nah, nanti jika ada zat sisa nanti akan terlihat di sini. Kalau di sini ada, berarti ada zat sisanya nanti. Nah, yang pertama saya akan memasukkan 8 potong roti dan 8 potong keju. Dari 8 potong roti dan 8 potong keju tadi menghasilkan 4 produk, yaitu sandwich, dan terdapat zat sisa yaitu 4 potong keju. Nah, lalu untuk membuat 3 sandwich tanpa sisa itu diperlukan 6 potong roti dan 3 potong keju. Nah, mari kita buktikan bersama. Di sini terbukti bahwa 6 potong roti dan 3 potong keju dapat menghasilkan 3 sandwich tanpa sisa. Selanjutnya, saya akan ke meat and cheese. Pada bagian ini diketahui bahwa 2 potong roti, 1 potong daging, dan 1 potong keju akan menghasilkan satu produk, yaitu sandwich. Nah, saya akan memasukkan 5 potong roti, 5 potong daging, dan 5 potong keju. Nah, dari 5 potong roti, 5 potong daging, dan 5 potong keju tersebut menghasilkan 2 produk, yaitu sandwich, dan terdapat zat sisa yaitu 1 potong roti, 3 potong daging, dan 3 potong keju. Selanjutnya, saya akan memasukkan 8 potong roti, 3 potong daging, dan 4 potong keju. Di sini terlihat bahwa 8 potong roti, 3 potong daging, dan 4 potong keju tersebut menghasilkan 3 produk, yaitu sandwich, dan terdapat zat sisa yaitu 2 potong roti dan 1 potong keju. Lalu, untuk membuat 3 sandwich tanpa sisa, maka diperlukan 6 potong roti, 3 potong daging, dan 3 potong keju. Nah, mari kita buktikan bersama. Di sini terbukti bahwa
untuk membentuk 3 produk yaitu sandwich memerlukan 6 potong roti, 3 potong daging, dan 3 potong keju. Selanjutnya, saya akan ke custom. Nah, pada bagian custom ini, kita bebas memilih jumlah dari roti, daging, dan keju untuk membentuk satu produk, yaitu sandwich. Pada percobaan kali ini, saya akan memasukkan 6 potong roti, 3 potong daging, dan 3 potong keju. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa mohon maaf, ini tadi belum saya kasih. Nah, di sini terlihat bahwa 6 potong roti, 3 potong daging, dan 3 potong keju akan menghasilkan 3 sandwich tanpa sisa. Setelah membuat praktikum pada bagian sandwich ini, saya akan ke praktikum pada molekul. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu pembuatan molekul air, pembuatan amonia, dan pembakaran metana. Yang pertama, pembuatan air. Di sini diketahui bahwa 2H2 dan 1O2 akan menghasilkan 2H2O. Di sini saya akan memasukkan 6H2 dan 4O2. Dari 6H2 dan 4O2 ini menghasilkan 6H2O sebagai produknya, dan terdapat sisa yaitu 1 oksigen atau O2. Lalu, untuk membuat 4 molekul air tanpa sisa, diperlukan 4H2 dan 2O2. Di sini terlihat bahwa untuk membuat 4 molekul air ini memang diperlukan 4H2 dan 2O2. Pada bagian selanjutnya yaitu pembuatan amonia. Di sini diketahui bahwa 1N2 dan 3H2 itu menghasilkan 2NH3. Nah, saya akan memasukkan 5N2 dan 5H2. Dari 5N2 dan 5H2 tersebut menghasilkan 2 produk, yaitu NH3, 2NH3, dan terdapat sisa yaitu 4N2 dan 2H2. Lalu, untuk membuat 2 amonia tanpa sisa, itu diperlukan 1N2 dan 3H2. Mari kita buktikan bersama. Nah, di sini
terbukti bahwa untuk membuat 2 NH3 itu memerlukan 1 N2 dan 3 H2. Lalu selanjutnya saya akan menginjak pada pembakaran metana. Di sini diketahui bahwa 1 CH4 dan 2 O2 akan menghasilkan 1 CO2 dan 2 H2O. Nah, saya akan memasukkan 6 CH4 dan 6 O2. Hasil dari 6 CH4 dan 6 O2 itu terdapat 3 produk CO2 dan 6 produk H2O, serta terdapat zat sisa yaitu 3 CH4. Lalu untuk membakar 1 CO2 dan 2 H2O itu memerlukan 1 CH4 dan 2 O2. Di sini berarti kita tulis 1 dan di sini 2. Nah, terbukti bahwa 1 CH4 dan 2 O2 akan menghasilkan 1 CO2 dan 2 H2O. Nah, setelah praktikum pada molekul dan sandwich ini tadi, saya akan berpindah pada praktikum kedua, yaitu mengenai reaksi penyetaraan atau balancing chemical equation. Sebuah reaksi dikatakan setara atau setimbang jika berlangsung secara reversibel atau bolak-balik. Artinya, laju reaksi pembentukan sama dengan laju reaksi penguraian, atau nanti di sisi kiri ini akan sama dengan yang ada di sisi kanan. Nah, di sini terdapat 3 bagian, yaitu pembuatan amonia, pelepasan air, dan pembakaran metana. Yang pertama yaitu pembentukan amonia. Di sini diketahui bahwa N2 dan H2 akan menghasilkan NH3, tetapi di sini belum diketahui koefisiennya. Nah, sekarang mari kita cari bersama. Di sisi kiri ini, jumlah dari N yaitu ada 2. Sedangkan di sisi kanan, jumlah N itu baru 1. Nah, maka untuk menyetarakannya, kita ubah yang sisi kanan ini agar menjadi 2. Lalu selanjutnya, jumlah H atau hidrogen ini di sisi kanan itu ada 6. 6 ini didapat dari 3 dikali 2. Nah, sedangkan di sisi kiri itu terdapat 2H. Jadi, untuk menyetarakannya itu diperlukan penambahan hidrogennya. Nah, agar setara atau setimbang, maka ini kan baru ada 2.
2 dikali berapa agar hasilnya 6? Jawabannya adalah 3, maka kita tambah 3. Nah, di sini sudah setimbang. Ini simbol apabila reaksi tersebut sudah setimbang. Nah, selanjutnya yaitu pelepasan air. Di sini diketahui bahwa H2O akan melepas H2 dan O2, tetapi di sini belum diketahui koefisiennya, maka kita cari bersama. Nah, di sisi kanan jumlah O-nya ada 2. Ya, jumlah O-nya ada 2. Sedangkan di sisi kiri jumlah O-nya baru ada 1. Ini, jadi agar setimbang, kita tambah koefisien O menjadi 2. Selanjutnya, jumlah H-nya di sisi kiri itu ada 4. 4 ini didapat dari 2 kali 2. Nah, yang di sisi kanan itu baru ada 2, berarti 2 dikali titik-titik agar menjadi 4. Jawabannya 2, jadi kita tambah 2. Nah, di sini terlihat bahwa 2H2O itu melepas 2H2 dan 1O2. Di sini reaksinya sudah setara. Selanjutnya, pada pembakaran metana. Di sini diketahui bahwa CH4 dan O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O. Tetapi di sini belum diketahui jumlah koefisien pada reaksi ini, maka mari kita cari bersama. Nah, di sisi kiri diketahui jumlahannya ada 4. Ini sisi kiri jumlahannya ada 4, sedangkan di sisi kanan jumlahannya baru ada 2. Berarti untuk mencapai titik kesetimbangan, maka perlu penambahan H-nya. Jadi mari kita tambah 2. Nah, sekarang sudah 4. Maka selanjutnya untuk jumlah O di sisi kanan, jumlah O-nya ada 4. Di sini, di O ini diketahui 4 dari ini. O-nya kan ada 2, yang H2-nya. Yang CO2-nya, O-nya ada 2 juga. Jadi, jumlahnya 4 yang di sisi kanan. Sedangkan yang di sisi kiri, jumlah O-nya baru ada 2. Maka, untuk mencapai kesetimbangan, perlu penambahan jumlah koefisien O-nya. Mari kita tambah akan menjadi 4. Nah, di sini terlihat bahwa reaksi ini sudah setara atau sudah setimbang. Maka didapatkan 1 CH4 dan 2 O2 itu menghasilkan 1 CO2 dan 2 H2O. Demikian tadi praktikum saya mengenai balancing chemical equation atau reaksi kesetimbangan dan praktikum reaktan produk dan zat sisa atau reaktan product and leftover. Sekian dari saya.
Apabila banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.